Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elvian Family. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Muhammad Iqbal. Bang, jelasin catatan omset di atas dong, maksud jumlah duit dan nama di sebelahnya. Oke, saya mau sharing yaitu logbook saya ya, buku pengeluaran saya, catatan manual saya ketika ada sales berkunjung ataupun dari grosir ataupun dari pasar, itu kita tulis manual ya, dengan catatan menggunakan omset hari ini. Jadi ini adalah cara kita untuk melihat gimana sih omset kita hari ini dapatnya berapa gitu teman-teman ya. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Meskipun saya sudah menggunakan aplikasi iPOS 4, menggunakan komputerisasi ya teman-teman, kita tetap menggunakan catatan manual ya, logbook, karena ini sangat penting. Karena yang beli itu kadang datang satu RT, kadang 3 orang. Nah, biasanya yang incas itu keteter teman-teman. Jadi nggak semuanya masuk ke komputer, makanya kita masih catat manual. Jadi omset yang ada di logbook itu benar-benar yang real. Terkadang kan dari ramainya orang yang belanja itu ada 3-5 orang, ada yang beli token listrik, pulsa ataupun dana transfer, itu pasti agak menghambat juga ke pelayanan ya teman-teman. Jadi makanya kita nggak terlalu difokuskan untuk harus masuk semua ke komputer. Jadi kita ambil simpelnya saja. Yang penting yang beli itu cepat beres transaksi dan bisa menggunakan transaksi yang baru lagi ke pelanggan yang baru lagi gitu maksudnya teman-teman. Oke, mengenai catatan manual ini teman-teman, ini simple banget menurut saya. Mungkin teman-teman juga pada tahu ya, kalau yang buka toko sembako bakalan banyak sales-sales yang berkunjung ke toko kalian. Itu kalau saya sendiri sih ya, nggak tahu ya kalau yang lain teman-teman caranya bagaimana, pasti mempunyai cara yang berbeda-beda. Saya itu biasanya dicatat teman-teman, ada pengeluaran dari manapun kita catat ya. Sebelum menggunakan komputer pun saya udah dicatat-catat, jadi saya tahu tuh penghasilan saya, omset saya satu harinya dapat berapa. Kalau kulakan itu nggak semuanya menggunakan omset hari ini teman-teman, karena kita juga punya omset yang kemarin ya, yang kemarin tuh. Jadi seperti contohnya Bu Haji ini saya bayar cuma 2 juta dari total 3.800.000, itu sisanya pakai uang hasil omset kemarin gitu. Biasanya saya ambiskan dulu uang omset kemarin teman-teman. Nah itu nggak dicatat ya, jadi kita tahu nih omset hari ini dapat berapa. Jadi jangan sampai uang yang bukan penghasilan hari ini kita satukan, jadi kan nanti nggak ketahuan tuh kita dapat berapa. Nanti juga kita bakalan pusing nanti dapat keuntungannya berapa karena disatukan semua. Dan juga jangan sampai kita ambil uang di laci misalkan ya, itu nggak dicatat ya, jadi kita nggak tahu juga kita dapat omset berapa. Barang nggak ada, yang jajan tuh banyak tapi uangnya nggak ada gitu kan. Jadi ya karena kita boros gitu, ambil dari laci, ada keperluan dari laci gitu tanpa dicatat. Menjelang sore hari biasanya saya dapat penghasilan tuh di 5-6 juta rupiah teman-teman. Itu cukup sih untuk bayar-bayar ke sales-sales maupun untuk ke grosir ya, untuk belanja persiapan sampai malam ke pagi lagi sampai ketemu grosir buka lagi. Menurut saya sih itu cukup lah. Kadang saya juga suka pinjam uang teman-teman, ada uang simpanan saya keluarkan dulu nanti 3 juta sampai 4 juta, nanti baru begitu closingan saya ganti ya, karena suka over sih kalau belanja. Tapi kalau memang ada uang dingin ya kita pakai dulu saja ya. Setelah dicatat-catat semua pengeluaran teman-teman, biasa ya, jangan lupa untuk selalu dicek untuk barang-barang belanjaan kita. Takutnya dari grosir ataupun dari sales itu ada yang kurang atau lebih, nanti repot juga ya. Terus setelah dicatat-catat semuanya, kalau sudah oke, baru kita setup lagi, kita display lagi barang-barang ke rak-rak yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah menjelang malam hari, sudah tidak akan ada sales-sales lagi yang berkunjung ya teman-teman. Jadi untuk buku pengeluaran itu udah semua dicatat, nanti dijumlahkan. Kita tinggal fokus saja untuk penjualan di malam hari sampai ke pagi teman-teman. Jadi tugasnya nanti kasir kita tuh untuk melayani pembeli dan juga refill-refill barang yang sudah kosong-kosong nanti diisi-isi lagi di displayan.
Mengenai penjualan ya teman-teman, kalau di daerah saya ya, untuk di toko Aisyah 26 itu penjualan yang terbaik tuh yaitu menjelang maghrib ke tengah malam ya. Karena bisa dibilang 50%-nya itu penghasilan yang besar dari maghrib ke tengah malam. Maka dari itu teman-teman ada sedikit tips ya untuk meningkatkan omset, yaitu kita harus kejar di jam-jam kredit ya. Mau itu pagi, siang, sore ataupun malam, kita lihat di wilayah kita ramenya tuh di jam berapa gitu ya. Itu jangan sampai tutup, kita harus benar-benar buka ya. Oke, menjelang tengah malam teman-teman, ini sebelum jam 12. Jadi komputer tuh kan ada dua, sebelah kanan kita ambil uangnya, kita sisakan untuk deposit Rp200.000 untuk kembalian nanti. Karena dari jam 11.55 sampai jam 12.05 itu uang akan ditarik untuk closingan ya teman-teman. Jadi nanti uang yang 200.000 itu untuk kembalian transaksi di jam 10 menit itu ya. Oke, kita tarik, kita ambil logbook, terus handphone, dan juga uang yang sudah dirapikan. Kita hitung lagi ya teman-teman, karena takut ada yang lebih ataupun kurang. Jadi kita hitung lagi semuanya, sampai uang yang penghasilan dapat 500 perak, 100-an, 200 itu semua ditarik ya ketika menjelang tengah malam. Menjelang jam 11.55, uang yang ada di komputer sebelah kiri itu ditarik semua karena omset yang hari ini sudah closing ya. Jadi kita hitung lagi sisanya ada berapa yang tadi sudah kita hitung, yang sudah dirapihkan. Nanti kita jumlahkan teman-teman. Kita dapat di 3.269.000 untuk cashnya ya, dari maghrib tadi sampai tengah malam. Setelah cashnya dihitung semua, kita jumlahkan juga dengan pengeluaran yang tadi pagi sampai ke sore ya. Kita pengeluarannya tadi di 7.800 sekian, terus kita jumlahkan. Nah, ketemulah omsetnya di 11 juta sekian, alhamdulillah di akhir bulan Mei ini ya. Terus setelah itu saya pisahkan juga untuk pengeluaran saya sehari-hari. Pengeluaran saya itu di Rp925.000 teman-teman. Nah, untuk bulan Juni nanti itu ada kenaikan gaji ya semuanya. Jadi nanti bakalan bertambah lagi untuk pengeluaran saya. Yang penting penghasilannya itu jangan sampai lebih kecil dari pengeluaran ya. Intinya seperti itu teman-teman. Setelah dihitung semua dan rincian pengeluaran sudah dipisahkan, kita masih punya keuntungan lebih nih teman-teman. Kita masih punya keuntungan kurang lebih di hampir 200.000 kurang ya. Nah, biasanya itu saya tabungkan lagi teman-teman. Saya simpan karena saya ambil keuntungan dari omset itu 10%. Kalau misalkan dapat 11 juta, artinya kita dapat keuntungan Rp1.100.000. Pengeluaran saya Rp925.000. Jadi kurang lebih ya dapatnya 200.000 kurang ya untuk keuntungan lebihnya. Terakhir teman-teman, kita lihat untuk pendapatan cashnya yang tadi maghrib sampai ke tengah malam itu setelah dikurangi untuk rincian pengeluaran. Jangan lupa teman-teman dicek juga untuk sisa cashnya dapat berapa, karena itu jadi patokan kita untuk belanja di pagi hari ya, menggunakan omset kemarin itu tidak dicatat ya. Oke, videonya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi gambaran ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.